Gerakan golput pilkada se-Indonesia. Apakah Anda setuju? Jika Anda setuju gerakan golput, maka partai-partai politik yang ada di Indonesia semakin kebingungan. Tetapi jika Anda tidak setuju, itu adalah hak Anda masing-masing. Oleh sebab itulah, melalui channel YouTube Al-Mu'alim Center yang jumlah subscribernya sudah mencapai 1 juta lebih, maka kami Al-Fakir dan Mu'alim mencoba untuk polling pendapat. Ajakan gerakan golput. Golput adalah golongan putih yang tidak ikut milih pokoknya. Nah, apakah golput itu adalah salah satu gerakan politik? Jawabannya iya. Iya. Jadi golput itu adalah salah satu gerakan politik. Karena manusia yang hidup di dalam suatu negara pasti tidak akan bisa terlepas dari yang namanya politik. Hanya saja ada yang memainkan politik, ada yang menjadi korban politik. Jadi pada hakikatnya manusia yang hidup di dalam suatu bangsa dan negara atau pemerintahan itu semuanya berpolitik. Ada yang menentukan arah politik, ada yang menjadi korban politik. Nah, golongan putih yang disingkat golput, ini golongan putih, golput golongan putih adalah istilah politik ketika seorang peserta dalam proses pemungutan suara tidak memberikan suara atau tidak memilih satupun calon pemimpin. Atau bisa juga peserta yang datang ke bilik suara tetapi tidak ikut memberikan suara hingga proses pemungutan suara berakhir. Ini menurut Wikipedia. Jadi kalau menurut Wikipedia, golput atau golongan putih itu tetap istilah politik. Jadi gerakan politik. Nah, kalau misalnya bangsa Indonesia ini sudah mulai capek, lelah, dan muak terhadap tingkah laku para politikus, ya kan? Capek, lelah, dan muak. Capek, lelah, dan muak terhadap tingkah laku para politikus. Ya nggak apa-apa. Golput, apakah golput itu bisa ditindak pidana? Ya tidak bisa. Tidak bisa. Golput kok ditindak pidana? Kalau memang rakyat ini sudah mulai capek, lelah, dan muak terhadap tingkah laku para politikus Indonesia, silakan saja. Karena sistem pemerintahan kita, bagaimanapun bentuknya, itu atas dasar kerelaan, kesepakatan dari seluruh rakyat di Indonesia. Jika ternyata saat ini misalnya seluruh rakyat di Indonesia sepakat adanya golput golongan putih nggak ikut milih, atau memang datang tapi nggak nyoblos sama sekali, terus pokoknya golput misalnya, ini lama-kelamaan para petinggi partai politik ya kebingungan, kelimpungan. Akhirnya mosi tidak percaya terhadap partai-partai politik itu semakin membesar, semakin membesar. Nah, kalau sudah mosi tidak percaya terhadap partai-partai politik sudah benar-benar ambruk, maka partai politik bisa disederhanakan. Enggak terlalu banyak-banyak, ya kan? Di Indonesia ini kan partai politik aja membingungkan saya, nggak apal-apal. Cuma nama partai politiknya saja saya nggak hafal. Apalagi rakyat-rakyat yang jarang mengikuti tentang kontestasi politik. Ini nama partainya saja sudah nggak hafal, apalagi nama orang-orang yang ada di dalam partai politik tersebut. Oleh sebab itulah, jika rakyat Indonesia ternyata lebih menyukai seruan ajakan golput, maka silakan. Nah, kalau ada yang bertanya, Pak Kiai sendiri bagaimana tanggapannya tentang golput? Ya, tanggapan saya nih, silakan, itu adalah hak bagi setiap warga negara Indonesia. Kalau saat ini saya sendiri, ya kalau misalnya di daerah kami masih ada calon-calon yang memang benar-benar mengutamakan rakyat, bukan hanya ya namanya politik, cuma ngomong doang tatkala orasi demi rakyat, tapi setelah jadinya rakyat yang mana? Lawang rakyat Indonesia ini kadang-kadang kalau ditanya, apakah Anda merasa memiliki perwakilan rakyat gitu kan? Jawabannya bingung. Ini sengaja kami sering bertanya kepada orang-orang,
Pak Ibu, apakah Bapak Ibu itu merasa punya perwakilan, ya perwakilan rakyat? Enggak. Itu jarang sekali. Padahal tatkala mencoblos dipaksa harus mencoblos. Menjadi suatu kewajiban, bukan menjadi hak. Padahal mencoblos memilih itu kan hak, bukan diwajibkan. Nah, oleh sebab itulah, karena pencoblosan itu adalah sebagai hak warga negara, bukan kewajiban, maka sebaliknya golput pun juga menjadi hak, tidak kewajiban. Hak bagi bangsa, bagi setiap warga negara. Nah, kalau misalnya ada yang berkata begini, jika orang-orang baik golput, ya kan orang-orang baik ini golput tidak ikut milih, maka orang-orang jahat akan menguasai negara dan pemerintahan. Begitu bagaimana? Bagaimana jawabannya? Jika orang-orang baik golput, maka orang-orang jahat akan menguasai negara dan pemerintahan. Lalu bagaimana cara kita menjawabnya? Begini jawabannya. Jujur sajalah, sebenarnya di Indonesia ini lebih banyak orang yang baik atau lebih banyak orang yang jahat? Ayo jujur saja. Dalam satu RT, dalam satu kampung, dalam satu desa, orang Indonesia ini sebenarnya lebih banyak yang waras atau lebih banyak yang gila. Sedangkan di Indonesia ini yang menang bukan kebenaran, yang menang bukan kebaikan, tetapi yang menang adalah suara terbanyak. Ya enggak? Suara terbanyak, manalah suara yang terbanyak itulah yang menang. Jadi yang namanya politik demokrasi itu suara yang terbanyak itulah suara kebenaran. Jadi seolah-olah yang terbanyak itulah yang benar, yang banyak itulah yang baik. Padahal kan belum tentu, ya kan? Oleh sebab itulah, kalau misalnya ada orang yang merasa baik ini, golput kemudian khawatir bahwa nanti negara dan pemerintahan ini dikuasai oleh orang-orang jahat. Ya, jawaban kita begini. Selama Balakurawa itu jumlahnya 100, ya kan? Taulah ini pewayangan nih. Selama Balakurawa masih berkuasa, Adigang Adigung Adiguno, maka sangat sulit bagi Pandawa untuk menang. Pandawa kan jumlahnya hanya 5 orang, melawan 100 orang sulit nih. Oleh sebab itu Pandawa politiknya ini harus menyingkir terlebih dahulu. Untuk apa? Untuk membuka kerajaan baru, agar kekuatan Balakurawa semakin mengikuti kekuatan dari Pandawa, sedikit satu demi satu. Akhirnya kekuatan Balakurawa semakin lemah dan akhirnya hancur lebur. Nah, kalau gerakan golput ini bisa seperti itu, luar biasa. Maka mana yang hak akan datang. Dan kalau hak yang datang, maka kebatilan akan hancur selama-lamanya. Demikianlah jawaban kami, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.